warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk kuliahnya setelah UTS, mata kuliah pengantar manajemen pada bab yang keempat, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Handoko yaitu kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Stoner dan kawan-kawan mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan dari anggota kelompok ke kelompok yang lain. Nah, itu apa menurut para ahli seperti itu. Nah, itu udah dua saja pengertiannya seperti itu. Maka di sini untuk efektivitas pemimpin dalam menghadapi aktivitas organisasi sangat ditentukan oleh kualitas hubungan atau relasi antara pemimpin dan bawahannya. Nah, jadi sini bagaimana? Jadi kalau Anda mempunyai seorang pemimpin ini apa toh? Saya sudah seperti buning dari awal. Menurut Stoner, menurut Handoko ya. Jadi mengarahkan seseorang ya untuk sesuatu tujuan tertentu agar dia itu bisa atau mengerti apa yang dikehendaki oleh pimpinannya itu. Nah, kemudian hubungan yang terjalin antara pemimpin dengan bawahannya hendaknya tidak hanya sebatas hubungan kerja formal di mana pemimpin bertindak sebagai atasan. Namun hubungan tersebut harus terjalin secara luas, di mana pemimpin dapat bertindak sebagai partner bagi bawahan, mengatasi berbagai hambatan, kesulitan ya, dalam pekerjaan tersebut, dan dapat memotivasi bawahan untuk berprestasi dalam pekerjaannya. Jadi pemimpin yang otoriter, yang diktator ya, yang seperti apa? Kalau dalam pengertian luas itu harus keras, tidak manusiawi. Sekarang tidak dibutuhkan pemimpin seperti itu, tapi pemimpin yang bisa memberikan motivasi kerja kepada bawahannya sebagai partner kerja saling membutuhkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu tujuan perusahaan atau pekerjaannya tersebut. Nah, di sini saudara bisa menganalisis bagaimana kepemimpinan saudara itu, apakah sudah bagus, apakah tidak ya. Jadi kepemimpinan itu bukan ditakuti, tapi disegani. Aku mau melanjutkan pekerjaan ini, tapi kok kurang jelas, tanya kepada pemimpinnya, bukan karena takut nanti salah untuk persepsi tujuannya. Ya, jadi di dalam buku yang sudah saya berikan itu ada beberapa pengertian pemimpin, saudara baca sendiri. Itu pengertian para ahli ekonom yang mengatakan dengan istilah pemimpin. Kemudian bagaimana persepsi kepemimpinan saudara di dalam instansi Anda bekerja itu menurut definisi ataupun teori kepemimpinan di bab 4. Nanti dalam bukunya saudara buka lagi apa yang dinamakan kepemimpinan, bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana pemimpin sesuai dengan pandangan model atau sekarang ini. Nah, itu nanti Anda buka modulnya di bab 4, kemudian Anda sesuaikan atau Anda cocokkan dengan sistem kepemimpinan di tempat saudara bekerja. Nah, itu apakah sudah sesuai dengan arahan itu atau tidak?
Nah, ya. Jadi ini juga sebagai tugas dari UASnya. Yang pertama soalnya bagaimana kepemimpinan di tempat saudara bekerja itu apakah sudah sesuai dengan teori di dalam pengetahuan manajemen bab 4 kepemimpinan, apakah belum, ya kan? Kalau sudah, di bagian yang mana Anda sebutkan, saudara berikan contohnya. Kemudian kalau tidak sesuai dengan teori kepemimpinan ini, Anda juga sebutkan yang di mana yang tidak sesuai. Anda berikan contoh-contohnya. Ya, itu mengenai kepemimpinan. Jadi di sini lebih diarahkan kepada mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi Anda kan bisa menilai sendiri, walaupun saudara bekerja di satu instansi ada orang 5 atau 6. Tidak apa-apa, seseorang itu kan punya persepsi penilaiannya. Tapi menilai itu ada dasarnya. Nah, dasarnya dalam teori pengetahuan manajemen di bab kepemimpinan itu. Di sini Anda baca sendiri karena sudah dijelaskan panjang lebar. Ya. Jadi yang dikatakan pemimpin menurut Stoner bagaimana, menurut Handoko bagaimana, ya, menurut pengertian yang lain itu bagaimana. Di sini kan banyak para ahli ekonomi yang mendefinisikan mengenai kepemimpinannya. Nah, baik secara eksplisit maupun implisit, sebagian besar peneliti kepemimpinan mengasumsikan bahwa kepemimpinan adalah penentu penting keefektifan suatu organisasi. Ya, jadi dalam teori ini bagaimana efektif tidaknya suatu organisasi kalau pemimpin tidak mengetahui sistematika kerjanya, schedule kerjanya, cara mencapai tujuan, entah tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dia tidak tahu, kepemimpinannya kaku, otoriter, diktator. Nah, itu pencapaian suatu tujuan dalam suatu instansi atau perusahaan itu tidak mungkin akan tercapai. Bisa tercapai tapi waktunya lama, tidak efektif, tidak efisien. Dari keterangan Buni dari awal kan orang itu untuk mencapai suatu tujuan, ya tujuan jangka pendek, menengah atau jangka panjang kan harus apa? Harus tepat dan cepat. Itu Anda perhatikan, ya. Harus tepat dan cepat. Bukan hanya tepat saja, tepat tapi lama. Sudah banyak pesaing yang masuk, ya. Cepat tapi tidak tepat, yang pasti akan rugi, entah rugi material maupun rugi waktunya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan, harus diperhatikan. Maka di sini seorang pemimpin itu harus memahami yang pertama, ya, kesesuaian sasaran atau tujuan kelompok dengan sasaran atau tuntutan organisasi. Nah, di sini Anda bisa menjelaskan bagaimana kesesuaian sasaran atau tujuan kelompok dengan sasaran atau tujuan suatu organisasi. Jadi maksudnya seorang pekerja atau sekelompok orang pekerja itu harus tahu dulu tujuan dia itu bekerja itu untuk apa. Ya, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta maupun perusahaan manufaktur. Jadi tujuan pekerjaan itu untuk apa toh? Jadi harus tahu dulu dia itu bekerja misalkan di perusahaan manufaktur. Dia itu bekerja di bagian apa? Misalkan produksi. Ya. Nah, produksi itu apa? Tujuan jangka pendeknya apa? Dia harus mengejar targetnya harus mengerjakan produksinya sebulan sekian. Nanti ada kepala produksinya. Sebulan sekian berarti seminggu harus mengerjakan sekian. Itu yang membuat schedule pekerjaannya kepala produksinya. Berarti per hari itu orang tuh harus bekerja sekian. Nah, kalau lebih mengerjakannya, mendapatkannya produksinya itu lebih dari yang ditargetkan, maka dia dapat upah insentif. Gitu toh. Tapi kalau dia pekerjaan di bagian pemerintah negeri,
Ya dia tahu dia tugasnya itu apa. Kemudian nanti akan dievaluasi oleh pemimpinnya itu kapan. Sekarang model bekerja itu kan menggunakan target. Ya, targetnya bagaimana? Baik itu swasta maupun pemerintahan. Kan Anda tidak seolah-olah mencatat ini toh, nggak ada kan dicatat. Kan harus punya kreativitas kerja juga. Nah itu yang membedakan antara pekerja satu dengan yang lain. Yang satu hanya mau mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya. Yang satu juga sama tapi dia kreatif bagaimana. Nah itu bisa diusulkan juga dalam suatu rapat atau meeting dalam suatu pekerjaannya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus memahami juga lingkungan eksternal kelompok atau organisasi untuk membangun lingkungan internal organisasi. Nah, jadi seorang pemimpin harus tahu lingkungan eksternal kelompok atau organisasi untuk membangun lingkungan internal organisasi. Jadi harus memahami wataknya, sifatnya, cara pekerjaannya, ya, cara mengerjakannya. Nah, maka seorang pemimpin harus juga sebagai tadi partner. Kalau ada usulan dari bawahnya juga diperhatikan, bukan dari usulannya sendiri yang dianggap sudah benar, tidak boleh. Jadi bukan anak buah dengan pimpinannya, ya bukan itu. Ya memang ada gapnya, ada perbedaannya yang mengarahkan dari pimpinan dulu, karena pimpinan juga dapat arah dari atasannya lagi, ya. Tapi usulan dari anak buahnya atau bawahannya itu harus juga diperhatikan kalau memang usulannya itu baik untuk instansi atau perusahaannya. Maka pemimpin dengan bawahannya itu lebih kepada partner kerja. Dalam apa? Dalam untuk mencapai suatu tujuannya. Maka lingkungan eksternalnya, kelompok atau organisasi itu bagaimana harus diketahui untuk membangun lingkungan internal organisasi. Ya, kemudian yang ketiga, seorang pemimpin juga harus tahu karakteristik individu atau kelompok untuk menentukan bentuk dan intensitas pengarahannya. Ya. Jadi seorang pemimpin juga harus tahu karakteristik individu atau kelompok. Jadi misalkan karakteristik ya anak buahnya yang ini bagaimana. Nanti kalau memberikan cara memotivasinya harus bagaimana. Nanti kita akan terakhir bab motivasi. Ada kelompok bekerja, ini mengarahkannya gimana, cara memotivasikannya bagaimana. Jadi harus mengetahui karakteristik individu atau kelompok. Ya, kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana penerimaan bawahan terhadap kepemimpinannya. Nah, jadi seorang pemimpin juga bisa mengevaluasi karyawan antara buahnya. Bagaimana dia akan memandang saya itu bagaimana? Kalau diarahkan dia mudeng nggak? Menghargai apa tidak? Melakukan perintahnya apa tidak? Ya. Jadi Anda itu bekerja juga dinilai oleh pimpinannya. Nah, kalau ada promosi pekerjaan, dipindah tugaskan sama-sama pekerjaannya sejajar atau secara horizontalnya sama, ya. Tapi tanggung jawabnya berbeda. Misalnya bagian A pindah bagian B, tapi masih selevel gitu. Tapi kalau itu namanya dimutasikan. Tapi kalau dipromosikan itu misalkan dari bagian yang sekarang kemudian dinaikkan, ya, di atas bagian lebih tinggi, misalkan kepala bagian, hanya karyawan biasa jadi kepala bagian dan sebagainya. Jadi Anda itu juga dinilai oleh pemimpinannya. Oh ini cara bekerja ini, oh ini orangnya seperti ini, harus diberitahu seperti ini. Ya. Kalau dijelaskan iya tapi nggak mudeng. Kalau dijelaskan iya tapi malah tidak dilaksanakan. Pemimpin tahu menilainya itu, pemimpin tahu. Maka kamu sebagai seorang karyawan, ya kan, atau bawahannya, tugas UAS yang pertama, Anda menilai pemimpinmu itu kamu menilai. Ya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana cara mengarahkannya, bagaimana cara motivasinya itu bagaimana. Ya.
Anda sesuai dengan teorimu. Anda kan punya teori pengantar manajemen di bagian kepemimpinan. Nah, nanti Buning nggak akan saya sampaikan kepada pimpinanmu. Jadi kamu bebas menceritakan, mendeskripsikan, menaratifkan, mengopinikan, bebas. Jadi kalau misalkan mahasiswanya satu instansi ada 5 orang, ada 7 orang, nggak apa-apa. Penilaian Anda dengan yang lain yang berbeda, tidak mungkin sama. Aku kalau menilai pemimpinanku itu baik, sifatnya, karakteristiknya, cara mengarahkannya, cara memberikan motivasi, ya kan? Nah itu kan mesti lain, pandangan orang dengan yang satu dengan yang lainnya pasti lain. Ya itu tugas yang pertama untuk UASnya. Anda menilai pimpinanmu baik buruknya sesuai dengan tidak pedoman kepemimpinannya dalam buku literaturnya ini, ya di bab 4. Nah nanti kamu sebutkan, kamu ceritakan, Buning akan menjaga rahasia ini, nggak mungkin. Oh mbak ini kalau pimpinannya tak ada, nggak mungkin. Oh mas ini menilai pemimpinannya jelek, tak katakan enggak. Saya mau melihat saja bagaimana menurut penilaian Anda. Seorang pemimpin tersebut harus memahami, tadi ada 4 ya. Kemudian meskipun sampai saat ini belum dapat dicapai suatu grand theory of leadership, ya, teori mengenai kepemimpinan, ya, yang harus bagaimana sesuai dengan kondisinya, tetapi telah terjadi kemajuan yang berkelanjutan dalam mengembangkan pemahaman secara baik terhadap karakteristik pribadi, perilaku individual, pengaruh interpersonal, ya, faktor-faktor situasional dan kombinasi, dan semua itu dalam kepemimpinannya. Ya, jadi walaupun belum diperoleh grand leadership yang jelas-jelas akurat atau bagaimana, karena seorang pemimpin itu dinilai sesuai pemimpinannya dalam bidang tertentu. Dalam bidang apa? Nah, dia bidang apa? Ya, jadi belum ada suatu pedoman yang baku itu tidak. Tapi paling enggak ya tadi, yang telah saya sebutkan tadi, karakteristiknya, cara menyampaikannya, cara memberikan informasi, cara meningkatkan motivasi kerjanya, itu bagaimana? Menurut saudara bagaimana? Ya, sampai di sini dulu pertemuan pada bab 4. Ya, nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada bab 5. Jadi sudah ada 1 soal loh ya untuk UAS, kita perhatikan itu. Mungkin ada yang bertanya, silakan bertanya lewat WA grup atau Japri Buning, nggak apa-apa. Demikian ya, semua lebih mungkin kurang jelas atau malah sudah jelas, ya. Saya akhiri sampai di sini pertemuan ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.